Oke, baik. Ah, ya. Assalamualaikum Bis warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, hari ini kita pertemuan yang ke-8. Sebenarnya saya kepingin UTS hari ini, tetapi ternyata di minggu depan itu, di tanggal berapa itu, 27 28 itu, 29 ya 78 27 278. 28 itu saya ada agenda keluar daerah. Jadi hari Jumat itu sudah terbang. Jadi mau tidak mau kita majukan nanti UTS-nya di tanggal 27 atau 28 tersebut nanti UTS-nya. Nah, tinggal nanti teman-teman kapan jadwalnya ke Sangatta itu ya silahkan ke Samarinda. Bulan ini belum ada ke Samarinda sama sekali ya. Itu Pak Dokter, tanggal 27 itu Pak Dokter. Ya Nah, tanggal tanggal 27 berarti kan saya UTS nanti aman saja. Tinggal ya. yang dosen yang 4 itu mudah-mudahan ya bisa bisa berhadir. Kalau saya nanti UTS-nya mungkin di hari Kamis saya kirimkan, linknya bisa dikirimkan. Tinggal nanti Mas Arbani yang kemudian apa namanya dikumpulkan sama Mas Arbani. Siap. Kemudian ada beberapa yang belum kumpul makalahnya ya silakan dikumpul lah. Siapa Siap, yang siap. yang merasa belum mengumpul makalah, dikirimlah makalahnya ke rumah. Disebutkan namanya aja, Pak Dokter. Ah, nggak Saya usah. saya lupa siapa-siapa yang belum itu. Ya, asam Ya, banner aja yang merasa tuh. iya Iya, yang merasa tahu aja yang tuh. merasa Merasa belum mengumpulkan ya silakan diantar ke rumah nanti biar sebaiknya Pak supaya Dokternya. supaya kami Kurang ada apa gitu. ada dasarnya untuk menilai Bapak Ibu. Iya, baiknya Kelompok Pak Dokter. kelompoknya sudah siap Bu Irma sama Bu Tina? Siapa? Ya, Cuma PPT-nya langsung makalah, Pak ya. Ya nggak PPT. apa-apa, silakan yang penting ada. kayak Baik, Pak Arbani minggu satu lalu. orang jadi moderator, silakan siapa yang mau jadi moderator? kelompok setelah aksiologi siapa? Ya, setelah aksiologi Pawang, siapa? Pawang, Pawang? Pawang itu. Ya, mungkin Pawang jadi moderatornya ya, disilakan. Baik, Bapak Ibu, saya silakan kepada kelompoknya Bentar. Suruh aku pakai Bu laptop Irma anunya. dan Daftar dulu. Bu Tina untuk melanjutkan diskusi ini. Seperti biasa nanti saya sisakan sekitar 30 menit untuk memberikan penguatan. Demikian, selebihnya saya serahkan ke moderator. Silakan, Pak Awang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur, marilah kita uh, ucapkan alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yaitu aksiologi etika keilmuan. Dalam hal ini yang akan memaparkan makalah yaitu Irmawati dan Agustina Said. Dan salawat dan salam marilah kita haturkan kepada kehariban dan junjungan kita Nabi Baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada teman kita Irmawati dan Agustina Said untuk menyampaikan pemaparan yang berjudul Aksiologi Etika Keilmuan. Kami persilahkan. Minta tolong Pak Arban nih dianukan, di-sharekan. Mbak Randi bisa anukah saya tidak pakai laptop. Bentar, saya aja. Bentar. Ya, ada. Bentar ya. Laptop saya di sekolahan. Bagaimana nih? Sudah Pak, ini Sudah kah? sudah tampil kah? Ya, sudah. Aman. Sudah, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau maaf kepada teman-teman semuanya karena
PPT kami belum saya buat, saya kira belum, hari ini adalah UTS. Jadi mohon maaf persiapannya belum. Baik, ini ada makalah saya sudah sharekan, yaitu pada hari ini kita akan mendiskusikan yaitu aksiologi etika keilmuan. Baik, kita akan masuk. Yang saya akan bahas di sini yang pertama adalah apa pengertian etika, moralitas, dan norma. Kemudian yang kedua, apa pentingnya etika dalam pengembangan ilmu. Dan yang ketiga, apa saja tanggung jawab ilmuwan. Yang keempat, apa itu budaya ilmuwan. Kemudian yang kelima, apa saja aliran filsafat aksiologi. Baik, langsung saja ke pembahasan terkait dengan pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani. Langsung Pak Randi ke pengertian. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, artinya kostum atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Istilah etika ini digunakan untuk menyebut ilmu dan prinsip dasar penilaian baik buruknya perilaku manusia atau berisi tentang kajian ilmiah terhadap ajaran moral. Etika adalah filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan baik atau buruknya manusia dalam mencapai kebahagiaan. Modal dasar dalam etika adalah perilaku, sedang perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran dan hati atau perasaan. Selanjutnya, fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis ini diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral. Etika bersifat lebih umum, konseptual, dan hanya berlaku dalam pergaulan. Selanjutnya, pengertian moralitas. Moralitas dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan, kelebihan Pak Randi. Kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya, terjadi sesuatu yang melanggar pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moralitas adalah istilah yang sangat berkaitan dengan moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Kata moral juga sering disinonimkan dengan etika yang berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani kuno yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moralitas ini adalah sopan santun. Segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat sopan santun. Moralitas adalah istilah yang menggambarkan nilai-nilai tertentu dari kelompok tertentu pada titik waktu tertentu. Kebanyakan moral tidak tetap, mereka biasanya bergeser dan berubah seiring waktu itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Kemudian bagian ketiga adalah pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma ini memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi. Misalnya norma agama dengan sanksinya dari Tuhan. Norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu
dan menyesal terhadap diri sendiri. Kemudian norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Kemudian norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang diatur oleh negara. Kemudian fungsi norma sosial dalam masyarakat secara umum, yaitu norma merupakan faktor perilaku dalam kelompok tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan akan dinilai orang lain. Norma ini merupakan aturan, pedoman, atau petunjuk hidup atau sanksi-sanksi untuk mendorong seseorang, kelompok, dan masyarakat mencapai dan mewujudkan nilai-nilai sosial. Selanjutnya, pentingnya etika dalam pengembangan ilmu. Etika dapat diberi pengertian sebagai nilai dan norma yang menjadi pandangan bagi individu maupun kelompok dalam bertindak. Dalam diskusi filsafat, etika dianggap sebagai cabang pengetahuan yang mencakup moral, nilai, norma, ataupun kode etik dalam melakukan tindakan. Itu menurut dari Magnus Luceno. Selanjutnya, pentingnya etika yang berisi moral dalam kehidupan manusia tercermin dari sebuah ungkapan dari filsafat Immanuel Kant yang ada di batu nisan makamnya yang tertulis, mungkin teman-teman bisa baca ya, Pak. Artinya surga berbintang ada di atasku, hukum moral ada dalam diriku. Dengan demikian, etika ilmu pengetahuan adalah panduan bagi ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kewajiban mereka bukan hanya memberi pemahaman, melainkan juga memberi teladan dalam tindakannya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan itu sendiri, seperti bermanfaat untuk yang lain, objektif, terukur, terbuka, dan tidak sepenuhnya mutlak kebenarannya, sehingga dapat dievaluasi dan dikritik melalui kerja intelektual yang baru. Selanjutnya, dinaikkan Pak Randi. Lanjut, Pak. Tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan adalah ilmuwan merupakan profesi, gelar, atau capaian profesional yang diberikan masyarakat kepada seorang yang mengabdikan dirinya pada kegiatan penelitian ilmiah dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang alam semesta, termasuk fenomena fisika, matematis, dan kehidupan sosial. Istilah ilmuwan ini dipakai untuk menyebut aktivitas seseorang untuk menggali permasalahan ilmuwan secara menyeluruh dan mengeluarkan gagasan dalam bentuk ilmiah sebagai bukti hasil kerja mereka kepada dunia dan juga untuk berbagi hasil penyelidikan tersebut kepada masyarakat awam karena mereka merasa bahwa tanggung jawab itu ada di pundaknya. Tanggung jawab ilmuwan dalam pengembangan ilmu sekurang-kurangnya berdimensi religius atau etis dan sosial. Pada intinya, dimensi religius atau etis seorang ilmuwan hendaknya tidak melanggar kepatutan dan yang dituntut darinya berdasarkan etika umum dan etika keilmuan yang ditekuninya. Sedangkan dimensi sosial pengembangan ilmu mewajibkan ilmuwan berlaku jujur, mengakui keterbatasannya, bahkan kegagalannya. Mengakui temuan orang lain, menjalani prosedur ilmiah tertentu yang sudah disepakati dalam dunia keilmuan, dan mengkomunikasikan hal baru dengan para sejawatnya atau kajian pustaka yang sudah ada untuk mendapatkan konfirmasi. Selanjutnya, ke bawah lagi, Pak. Selanjutnya diteruskan kepada Ibu Ina, silahkan Ibu. Baik, saya melanjutkan mengenai tanggung jawab ilmuwan. Jadi di sini ada beberapa bentuk-bentuk tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab sosial. Ilmu bukan saja bersifat sosial, tetapi membutuhkan tanggung jawab sosial karena melalui suasana sosial itu, ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab keteladanan. Jadi ilmu dan ilmuwan bukan saja mengandaikan kebenaran keilmuan sebatas sebuah jalan pemikiran, tetapi juga
bertanggung jawab menunjukkan atau mempraktekkan kebenaran keilmuannya di dalam kehidupan sosialnya yang luas dan mendalam. Jadi ilmu bukan hanya menyajikan sebuah kebenaran informasi, namun memberikan keteladanan hidup yang ditunjukkan oleh ilmuwannya. Yang ketiga, sikap tanpa pamrih. Jadi, sikap tanpa pamrih ini berhubungan dengan kepentingan hati nurani manusia dalam tugas keilmuan. Jadi, maksudnya sikap tanpa pamrih menunjuk pada keteguhan batin atau hati yang tanpa tergoda dengan imbalan apapun untuk memperjuangkan kebenaran ilmuwan, baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktisnya. Selanjutnya adalah tanggung jawab profesional. Jadi tugas keilmuan menghimbau pada sebuah tanggung jawab profesional yang memadai. Tanggung jawab profesional keilmuan mengandalkan bahwa seorang ilmuwan harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya. Jadi bukan sekedar hobi. Tanggung jawab profesional keilmuan mengacu pada bidang keilmuan yang digeluti sebagai panggilan tugas pokok atau profesi keilmuannya. Oke, kita lanjut ke budaya ilmiah. Jadi kata budaya itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu, kata budaya juga berarti budi dan daya, atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa. Budaya ilmiah dapat diartikan sebagai segala cara berpikir, cara bersikap, dan berperilaku, serta cara bertindak manusia dalam dunia ilmu, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmuwan dan etika ilmu. Selanjutnya adalah aliran filsafat aksiologi. Nah, jadi ini ada beberapa ya aliran filsafat aksiologi. Yang pertama menurut idealisme. Aliran filsafat idealisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Jadi pertemuan antara jiwa dan cinta melahirkan suatu angan-angan. Jadi ini ada beberapa pemikiran idealisme. Yang pertama, meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Kenyataan sejati ialah bersifat spiritual. Dan manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga, lebih tinggi daripada materi. Terakhir. Yang kelima, menganggap pengetahuan adalah sesuatu yang muncul dan terlahir dari kejadian di dalam jiwa manusia. Yang terakhir, pendidikan untuk menciptakan manusia yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf kehidupan rohani yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah menurut realisme. Realisme ini adalah filsafat barat yang berpengaruh pada akhir abad ke-19 ya. Yang berarti realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Kemudian menurut pragmatisme. Nah, pragmatisme ini artinya perbuatan atau tindakan. Jadi artinya dengan aliran atau ajaran atau paham ya. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Ini ada beberapa juga dari para pakar-pakar ini. Lanjutnya menurut eksistensialisme. Jadi eksistensialisme adalah berasal dari kata eksistensi, dari kata dasar eksis. Kata eksis itu sendiri berasal dari bahasa eks, keluar, dan sister berdiri. Jadi berdiri dengan keluar dari diri sendiri.
Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih pada Ibu Irma dan Ibu Agustina Said. Dalam hal ini yang sudah kita perdengarkan ya tentang aksiologi etika keilmuan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kurang memahami, yang kurang ada pertanyaan, kami silahkan sesi pertama 3 pertanyaan dulu ya. Silakan Kayaknya teman-teman. paham semuanya. Ada Pak Arbani, silakan Pak Arbani. Ragu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau berbicara tentang etika, moral, ya, itu berbicara tentang baik dan benar, ya kan? Tentang mana yang baik dan mana yang benar. Pertama yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah baik dan benar itu dapat ditentukan dengan akal saja, ya, ataukah baik dan benar itu harus ditentukan oleh wahyu? Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan moral, itu tadi terjadinya pergeseran. Jadi ada kesepakatan kelompok ya. Jadi moral itu bisa saja bergeser ketika kelompok itu sepakat bahwa itu sesuai dengan kaidah moral yang berlaku di suatu tempat. Jadi dengan begitu tadi bisa jadi sesuatu yang dianggap sopan di daerah tertentu, dianggap tidak sopan di daerah yang lain karena adanya terjadi pergeseran. Mungkin bisa dicontohkan yang lebih konkret lagi. Contoh-contoh tadi moral itu bisa bergeser. Mungkin dua itu saja. Baik, terima kasih Pak Arbani. Jadi gimana nih, dijawab atau lanjut ke pertanyaan berikutnya yang kedua ya? Silakan, siapa ada lagi teman-teman? Atau satu ini dulu kah? Ya, silakan Ibu Ana Sofiatin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini ada di ini ya Bu, di mana? Di makalah dalam aliran filsafat aksiologi tadi dijelaskan ada pokok pemikiran idealisme. Di situ ada dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Mungkin nanti bisa dijelaskan atau dicontohkan yang seperti apa maksud dari dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa tadi? Suaranya aku terputus ini. Apa tadi pertanyaan Bunda Iya, Bu Ana? Aku mohon diulang Bu. Saya juga ada putus terakhir. Di makalah itu ada aliran filsafat aksiologi ya. Nah, itu ada pokok pemikiran Dunia idealisme. adalah suatu totalitas tadi ya. Jadi bisa dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Itu dijelaskan dan dicontohkan. Terima kasih. Sudah paham? Ya. Yang logis dan apa tadi? Logis dan apa? Logis dan bersifat spiritual. Sifat. Ini kok mana tadi anunya nih? Kok hilang? Oh ya. Oke, terima kasih Ibu Aspiat. Siapa tadi? Ibu Ana Sofiatin. Kemudian pertanyaan yang ketiga, silakan Bapak Ibu, teman-teman. Saya bertanya Kak. Baik, silakan Ibu Jannah. Ya. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah ada dampak atau keterbatasan etika
Itu yang perlu diperhatikan dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya pada masa globalisasi seperti sekarang ini. Ada dampak Apakah ada keterbatasan etika. dampak atau keterbatasan etika yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat seperti zaman teknologi seperti sekarang ini. Oke, ada lagi? Itu aja dulu ya. Tiga pertanyaan dulu. Untuk ini kepada pemakalah mau jawab yang mana dulu? Ini ada Pak Arbani, beliau bertanya tentang baik benar. Ya, apa baik dan benar itu dapat ditentukan dengan akal saja atau wahyu gitu. Kemudian moral itu terjadi pergeseran kelompok. Artinya di selain sisi daerah, satu daerah itu kan berbeda berbeda ya, adat, budaya, ya bahasa mungkin itu apakah itu juga mempengaruhi apa tadi Pak Arbani Diberikan contoh. berikan Contohnya contoh ya, contoh yang lain ya. Oke itu. di wilayah, Ya, terima kasih. tapi di wilayah lain itu tidak sopan begitu, Pak. Oke ya, itu dulu. Silakan pemakalah, pemateri. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Pak Arbani, yaitu apakah baik dan moralitas tergantung pada akal saja atau dari wahyu? Ya, baik, saya akan mencoba menjawab, Pak. Dalam pemikiran sekuler atau filosofis, kebaikan dan moralitas seringkali dipandang dari sudut pandang akal manusia. Pendekatan ini mencoba untuk memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip etika berdasarkan pemikiran rasional dan penelaran manusia. Dalam konteks ini, baik dan moralitas mungkin bisa didefinisikan sebagai mempertimbangkan konsekuensi perbuatan, keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia atau melalui dari akal manusia. Di sisi lain, keyakinan agama menyatakan bahwa moralitas dan kebaikan berasal dari wahyu atau ajaran ilahi. Bagi penganut agama, kebaikan dan moralitas ini ditentukan oleh kehendak Tuhan atau Allah atau prinsip-prinsip yang terungkap dalam kitab suci atau Al-Quran sebagai pedoman kita. Pandangan ini seringkali menganggap bahwa nasihat ilahi adalah sumber otoritas tertinggi dalam menentukan apa yang baik dan buruknya dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Kemudian perlu kita pahami bahwa di masing-masing individu atau kepercayaan akan berbeda-beda dalam menyikapi pernyataan yang tadi antara etika dan moral itu. Sementara yang lain mungkin mempercayai bahwa wahyu agama atau gabungan akal manusia ataupun dari wahyu. Kemudian pentingnya untuk memahami bahwa pandangan tentang baik, buruk, dan moralitas adalah kompleks dan kompleksitas ini memungkinkan adanya berbagai sudut pandang yang kita harus pahami. Akhirnya tergantung pada kepercayaan, artinya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, seperti itu dari saya, Pak Arbani, silahkan. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau Bu Tina bisa menambahkan. Pak Awan termut. Terima kasih Bu, mohon maaf tadi saya termut. Barangkali ada teman Bu Tina mungkin ya ada nambahin atau melengkapi jawaban pertanyaan dari Pak Arbani. Silakan Ibu Tina. Atau enggak ada? Langsung aja kepada Pak Arbani. Gimana Pak Arbani? Apakah sudah puas dengan jawaban teman kita tadi? Puas atau tidaknya, Pak? Ya, kita berdiskusi di sini, bukan mencari pembenaran ya. Pemuasan ya, Pak Arbani. Ya. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa bagi sekularilisme ya itu menyepakati bahwa baik buruk itu tadi dapat ditentukan oleh akal. Ya, dia tidak berbicara tentang wahyu, itu kita sepakat. Kemudian bahwa wahyu juga berperan penting dalam menentukan baik dan buruk. Tetapi yang jadi pertanyaan saya adalah ketika itu tidak disampaikan oleh wahyu, apakah akal punya otoritas menentukan itu baik atau buruk, benar atau salah? Ketika wahyu itu di dalam wahyu tidak terdapat, di dalam wahyu hanya ada kaidah globalnya.
Maka di situ tadi ada yang namanya ijtihad ya. Ijtihad di mana melibatkan akal. Nah, yang jadi pertanyaan saya berkaitkan lagi dengan ijtihad tadi, apakah akal itu dapat menentukan baik, buruk, benar atau salah gitu. Tanpa misalnya ada wahyu yang secara tekstual menyebut itu. Silakan Bu Tina kalau ada tambahan. Ya nggak bisa kalau cuma akal doang, Pak. Silakan Bu Tina, mungkin ada nambahi, menyanggah lagi atas. Intinya kalau itu tidak bisa, bagaimana alasannya, bagaimana bisa dikonkretkan? Iya. Itu tadi. Mungkin ada teman-teman yang lain Iya, ada siapa tahu ada tanggapan apa tambahan dari teman lain atau Pak Awang. gimana? Silakan teman-teman yang lain. Sebelumnya kan sudah ada penjelasan dari makalah sebelumnya ya tentang kebenaran kebenaran ilmu pengetahuan ya Pak ya, yang sebelumnya, makalah sebelumnya. Nah itu makalah sebelumnya harusnya menjelaskan itu. Tadi kepala sekolah kan Bu? Iya. Iya. Kalau menurut saya, Pak, bisa saja akal berdiri sendiri, maksudnya tanpa ada pengetahuan tanpa ada filosof wahyu tadi ya, melalui kebenaran wahyu berdasar karena kita kan punya dengan pertimbangan rasionalitas, empati itu kan juga bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan akal. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kita kan bisa berpikir dengan hati nurani. Itu kan juga tahu kan kita juga diajari budi pekerti baik buruk. Itu kan juga bisa tanpa adanya wahyu. Kalau wahyu kan beneran ditutup. Oke. Seperti itu Pak. Tambahan dari saya. Pak Arbani. Gimana Pak Arbani? Ini tentang Pak Arbani yang Ya, silakan, ditanyakan Agustina. tentang perilaku atau pengetahuannya kah? Gimana Pak? Nah, kita bicara etika, bicara moral, tadi berbicara baik dan benar, baik dan buruk, benar dan salah gitu ya. Baik, oh ini baik, oh ini buruk, ya ini maksud saya. Bicaranya tuh di situ. Nah, apakah menentukan baik atau buruk itu hanya cukup dengan akal atau harus ada wahyu yang mendukung bahwa itu baik atau buruk? Ya, itu yang menjadi titik pertanyaan saya tadi. Kalau di dalam agama ya harus dengan wahyu, tentunya ada sumbernya Al-Quran, hadis. Tapi kalau di luar agama bisa saja dengan akal saja, dengan pelajaran moral, etika. Pak Arbani, Bos mungkin dengan Pak Awang ya, moderator ya. Ya, silakan Bu, silakan Ibu. Mungkin Pak ya kayak kata Pak Arbani kan tadi bilang Bu Agustina harus pakai akal. Memang sebenarnya kita tidak bisa juga. Contohnya ya Pak Arbani kita contohnya kita di Maulid Nabi ya Pak Arbani ya. Maulid Nabi itu kan kita tidak ada dalam Al-Quran ya. Kita harus memperingati hari Maulid Nabi dan hadis juga ada yang mengatakan tidak boleh gitu kan. Tapi kan di Maulid Nabi ini kan ada baiknya. Ada etika di situ kita mengingat Nabi Muhammad, kita memperingatinya itu kita menyiarkan agama Islam kembali, mengingatkan kepada anak-anak, itulah ternyata itu tidak harus mengikuti, itu kan tidak ada dalam Al-Quran kalau tidak salah ya Pak Arbani, ada nggak ya? Kalau menurut saya sih tidak ada, dan hadis pun ada yang mengatakan itu tidak boleh Maulid Nabi. Tapi kan menurut akal manusia mungkin berpikir itu bisa mengingatkan kembali. Ya, syiar Islam juga mengingatkan kembali di saat hari Maulid Nabi, kita rayakan Maulid Nabi itu kita syiar Islam, ceramah, memberitahu pada generasi muda kita tentang ini loh Nabi Muhammad. Yang sementara ada juga yang mengatakan tidak boleh, ya kan? Di Al-Quran juga tidak ada, menurut wahyu mungkin tidak dianjurkan, tidak dikatakan kamu harus ada, Allah mengatakan harus melaksanakan Maulid Nabi, tidak, ya kan? Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Maimunah. Gimana Pak Arbani? Sudah
dapat di Saya ngerti. tambahkan dulu. Untuk pertanyaan ini kita sudahi dulu. Bisa mungkin Saya lanjut nambahi dulu pertanyaan sedikit. saya yang kedua tadi Pak Awang. Oh ya, Ya saya yang pergeseran moral itu Itu dalam. Bu Narjana masih mau nambahin Bawang. Oke, Bu oke. dari Bu Narjana. Oke, siap. Silakan Bu Nurjana. Mohon maaf tadi saya tidak lihat Pak Bu Nurjana. Ya, silakan Bu Nurjana ada nambahin ya. Terima kasih. Tadi menurut saya sepakat juga sama teman-teman, pendekatan untuk menentukan baik dan buruk itu menggunakan akal atau wahyu itu adalah perbedaan yang mendasar dalam filsafat etika dan agama. Jadi kalau pendekatan akal, sebutkan teman-teman tadi adalah etika itu didasarkan pada pemikiran rasional atau penalaran itu dalam pertimbangan logis ya. Jadi berusaha mencari prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk semua masyarakat atau semua orang. Nah, kemudian kalau untuk pendekatan wahyu, itu dalam pendekatan ini, etika ini didasarkan pada keyakinan bahwa nilai-nilai moral dan peraturan etis itu diberikan oleh ilahi seperti Tuhan atau wahyu. Kemudian, kalau menanggapi pertanyaan Pak Arbani yang tentang bagaimana contoh-contoh moral yang bergeser ya, itu ada beberapa. Yang pertama yaitu misalnya etika, teknologi, dan privasi. Seiring dengan kemajuan teknologi digital seperti sekarang ini, standar etika seputar privasi penggunaan data pribadi itu kan telah bergeser. Mengapa? Dulu mungkin kurang diperhatikan pada privasi online, tetapi sekarang loh, udah luar biasa. Kita fokus utama apabila ada orang yang sudah mengotak-atik tentang privasi pribadi tersebut. Nah, kemudian misalnya lagi moralitas reproduksi manusia. Pertanyaan sekitar etika seputar reproduksi manusia ini kan telah berkembang teknologi. Nah, perubahan genetik perdebatan ini itu terus berlanjut sampai sekarang. Ini tuh merupakan pergeseran moral juga. Kemudian pergeseran lagi adalah ketidaksetaraan gender. Konsep moral tentang gender ini telah bergeser dengan perubahan sosial dan pemahaman yang lebih baik tentang identitas gender yang makin hari atau makin beragam. Menurut saya itu saja dulu. Jadi perubahan dalam nilai dan moral seringkali mencerminkan evolusi budaya, perkembangan ilmiah, itu merupakan peningkatan pemahaman terhadap beragam isu etis. Ya. Jadi perlu digarisbawahi, tetapi semuanya itu beradaptasi seiring dengan perubahan dalam masyarakat dan pengetahuan seperti sekarang ini. Itu masukan atau pendapat dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih Ibu Jana. Ya, semakin luar biasa Ibu jawabnya. Runtun sekali. Gimana Bapak Pak Arbani? Nanti tambahin Pak Dokter lagi. Pak Dokter itu yang dia bisa memuaskan itu. Sebentar saya tambahkan sedikit Pak Arbani ya. Silakan ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Awang selaku moderator. Saya akan tambahkan sedikit Pak Arbani terkait dengan akal manusia, apakah bisa digunakan untuk menentukan apa yang dianggap baik dan buruk dalam konteks etika. Di sini ya, proses ini melibatkan penggunaan penalaran, refleksi, dan pemikiran kritis untuk mempertimbangkan implikasi moral itu sendiri. Kemudian manusia dapat menggunakan akalnya untuk mempertimbangkan seperti prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, itu contohnya Pak Arbani yang menurut saya adalah menurut akal manusia dengan mengevaluasi konsekuensi, motivasi, dan dampak sosial suatu tindakan seseorang dapat menentukan apakah itu dianggap baik atau buruk secara moral. Selanjutnya, yang dianggap baik dan buruk dapat bervariasi di antara individu, budaya, dan tradisi, maupun di lingkungan sosial, keyakinan agama, dan nilai-nilai pribadi juga dapat mempengaruhi penilaian moral itu sendiri. Ya, jadi maksudnya selain menggunakan akal, mereka pendekatan etika ini juga mempertimbangkan faktor lain seperti empati, intuisi moral, prinsip universal yang dianggap sebagai dasar penentuan baik dan buruknya seseorang. Mungkin itu penambahannya Pak Arbani terkait dengan... Terima kasih Ibu ya. Gimana Pak Arbani untuk moral pergeseran langsung moral ke nomor 2 Pak ya? Langsung ke nomor 2 Pak Arbani. Silakan. Oke. Silakan Bu Tina, adakah kalau tidak saya sampaikan sedikit?
Contoh Silakan Ibu Tina. pergeseran moral, contoh pergeseran Ya, moral oke. Contoh pergeseran moral di suatu tempat, contohnya pergeseran pandangan tentang perbudakan. Pada masa lalu, di beberapa wilayah perbudakan dianggap sebagai suatu sistem yang sah dan diterima secara moral secara luas. Namun pada abad ke-18, pandangan itu berubah secara signifikan dengan gerakan memperjuangkan adanya penghapusan perbudakan dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian kedua, adanya contoh pergeseran pandangan tentang hak perempuan seperti yang tadi disampaikan Bu Nurjana adalah gender. Seiring berjalannya waktu, pandangan tentang peran dan hak perempuan telah mengalami pergeseran moral di berbagai tempat. Misalnya gerakan pada abad ke-19 itu wanita berjuang untuk mendapatkan hak suara bagi perempuan yang menggambarkan pergeseran signifikan dalam pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender. Nah, kemudian pergeseran pandangan tentang hak yang berkembang sekarang ada istilah LGBT, ya Pak ya, mungkin teman-teman paham. Dalam beberapa dekade terakhir terjadi pergeseran moral yang signifikan terkait dengan hak-hak dan perlindungan LGBT. Masyarakat semakin terbuka terhadap orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dengan memperjuangkan untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Nah, itu kemudian yang keempat, contoh yang keempat, pergeseran pandangan tentang lingkungan dan kesadaran akan bencana alam. Kesadaran akan dampak negatif manusia terhadap lingkungan juga telah mengalami pergeseran moral. Peningkatan kesadaran hak perubahan iklim, degradasi lingkungan, keberlanjutan telah mempengaruhi pandangan masyarakat seputar tanggung jawab dan tindakan terhadap lingkungan. Cukup itu Pak Arbani dari saya, siapa tahu teman ada tambahan, itu adalah contoh pergeseran moral di suatu tempat. Baik, terima kasih Ibu ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang pengen menambahi atau melengkapi. Gimana? Ada Pak? Contoh konkret moral Bu Ana, yang bisa Bu Ana. bergeser ya tadi ya Pak Awang ya. Iya. Oke. Siapa? Kalau di kehidupan sehari-hari itu yang saya dapat ini berbicara pelan di hadapan orang tua. Itu yang contoh moral untuk kehidupan sehari-hari ya yang berhubungan dengan masyarakat. Tentang moral tadi, berbicara pelan di hadapan orang tua. Jadi khususnya masyarakat di kebudayaan timur seperti Indonesia itu dia melakukan komunikasi secara sopan dan pelan kepada orang lain yang lebih tua. Jadi itu termasuk interaksi sosial yang selalu diutamakan dalam budaya masyarakat. Kemudian selanjutnya sehari-hari menunduk ketika berjalan. Jadi kadang kita ngelihat anak-anak itu ini untuk kehidupan sehari-hari Pak Awang. Ya, betul, pergeserannya loh. Kalau ada betul, loh yang kalau misalnya berjalan gitu kan sama guru dia lewat-lewat aja. Namun sekarang udah mulailah di adabnya, etikanya yaitu menunduk ketika berjalan, ketika melewati guru. Kalau yang tadi Bu Irma kan menjelaskannya dia secara umum ya tentang kelompok. Kalau ini di kehidupan Pak yang nyata lah, yang kita lihat lah. Korupsi itu juga termasuk pergeseran, contoh konkret pergeseran moral yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian menghormati tetangga yang berbeda agama itu juga termasuk contoh konkret moral ya. Udah itu aja Pak. Terima kasih Ibu. Ada lagi Ibu Ana kayaknya tuh ngangkat tangan. Ibu Ana Sufyatin, silakan Ibu Ana mau nambahin. Baik, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi perbedaan moral di suatu daerah itu dipengaruhi dari berbagai aspek, yaitu terutama budaya, agama, sama tradisi lokal. Yeah. Suatu contoh, kita bedakan daerah Aceh sama Bali. Di daerah Aceh itu masyarakatnya cenderung mengutamakan pakaian yang sopan, menutupi aurat, bahkan kemarin itu sempat viral yang memakai celana jin aja ditangkap polisi ya, seperti itu. Sementara di Bali itu
pakaian tradisionalnya seperti sarung, kebaya lebih umum dan masyarakat lebih toleran terhadap pakaian yang lebih terbuka. Jadi itu perbedaan moral itu terjadi karena budaya suatu daerah. Nah, contoh lagi di daerah Papua, masyarakat Papua, mereka terikat kepada kepercayaan ya, adat spiritual seperti itu kan, mencakup praktek-praktek upacara adat dan penyembahan roh nenek moyang. Sementara di Jawa, agama Islam dan kepercayaan Hindu-Buddha itu lebih dominan. Jadi itu lebih ke kepercayaan yang mempengaruhi. Jadi itu ada unsur-unsur yang mempengaruhi moral di setiap daerah itu tergantung daerah dan budayanya. Seperti itu sih kalau tambahan dari Kalau saya. dari bahasanya gimana, Bu? Dari bahasa kan juga itu pengaruhi moral juga. Ya mungkin Pergeseran. bahasanya yang itu yang apa namanya di Kalimantan mana sampai Banjar itu sampean itu Enggak. yang lagi nggak sopan seperti itu kan juga perbedaan-perbedaan budaya apa bahasa ya. Misalnya kaki di daerah Bandung itu ternyata sampean itu artinya adalah kaki, sementara di Jawa itu adalah apa kamu dengan menghormati lawan bicaranya itu kan juga harus ini ya, itu juga perbedaan dari segi bahasa yang kita juga harus menghormati apa ya kebiasaan kebudayaan dari suatu daerah seperti itu. Saya rasa kayaknya sudah terjawab Pak Arbani ini ya. Ini Siap. kita tinggalkan saja sudah pertanyaan yang pertama ini sudah selesai. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya dari Ana Supiatin yang tentang masalah pokok pemikiran idealisme ya. Coba diulang pertanyaannya Pak Awang, pertanyaannya Bu Ana. Pertanyaannya apa tadi, satu kesatuan dunia adalah suatu totalitas yang logis dan bersifat spiritual gitu. Apa namanya dijelaskan gitu. Tolong dijelaskan mulanya. Dari Itu. kalimat itu seperti apa bahasa lebih enak. Silakan pemakalah. Diulangi dulu Bu Ana, secara ini enggak. Saya belum paham. Di sini ada pernyataan tadi di makalah Bu Irma bahwa dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Itu bagaimana menurut Bu Irma? Penjelasannya seperti apa? Begitu. Oke. Dunia konsiologi ya. Silakan Bu Tina dijawab dulu terkait tentang dari Bu Ana ya. Oke, Bu Ana. Dunia adalah totalitas suatu totalitas. Kesatuan. Dunia adalah suatu Kesatuan totalitas, yang logis. suatu kesatuan yang logis dan bersifat Dan spiritual. spiritual. Jadi saya kembalikan menurut idealisme tadi, yaitu aliran filsafat. Idealisme yaitu suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cinta melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Kalau di sini yang saya dapat contohnya, tapi dia masih berputar-putar. Contohnya ini orang Yunani. Orang Yunani itu percaya bahwa makan jenazah merupakan tindakan yang keliru. Contohnya itu dunia ada. Ya, dia berputar lagi. Terputar. Nanti kita jelek mengapli. Jadi ya. Jadi kanibal jadinya makan jenazah ya. Terlalu tinggi contohnya. Iya. Yang biasa aja. Kemudian ya. Jadi dia itu mementingkan dunia, Bun. Pokoknya apa ya? Nggak ada pikirannya, nggak ngelihat yang kayak tadi nih, yang pertanyaan dari Pak Arbani, menentukan dari wahyu gitu kan. Kalau ini enggak, pokoknya dia semuanya itu dunia lah, walaupun ini bersifat spiritual. Tapi itu ada kata-kata logis. Padahal memakan jenazah itu
apa tadi kan tidak logis. Menurut Gimana Yunani Lukman? contohnya gitu loh. Menurut mereka kan ini tadi menurut Yunani bahwa dia memakan jenazah itu keliru. Oh iya. Ya, logis kan? Iya, iya. Ya, itu sudah contohnya yang paling tinggi. Berat ya ini kalau makan jenazah. Itu menurut Yunani katanya Bu Ya, Tian. jadi jangan ya, kecuali ikan, jenazah ikan dimasak tapi dulu. Siapa tahu ada dari pandangan dari teman yang baik. Ini tuh panjang Bun, cuman putar-putar, mohon maaf. Maksudnya mungkin lebih gak bisa apa ya uraikan. Maksudnya dunia adalah suatu totalitas, itu yang totalitas seperti apa begitu mungkin. Suatu totalitas. Terus kesatuan yang logis dan dunia itu kan bersifat spiritual. Nah, itu mungkin bisa dijabarkan satu persatu. Yang lain siapa ada yang bisa jawab. Ya hampir sama sih Bu, kayak pokok pemikiran yang lainnya. Ini menyambung-nyambung semua ini. Kan di situ ada 6 ya. Ya. Ah. Jadi dunia itu tidak dapat dipisahkan sepenuhnya gitu kan maksudnya. Totalitas tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada objek, ada apa seperti itu kah? Kompleks. Menurut ide atau aliran. Iya, menurut idealisme. Jadi kayak apa ya? Kayak mikir gitu loh Bun, dia tuh mikir gitu. Terus pemikiran dia itu akhirnya jadi ide gitu loh. Ya. Sebentar saya akan tambahkan sedikit, Bu Ana. Silakan Bu. Mengenai pernyataannya Bu Ana bahwa dunia adalah suatu totalitas kesatuan yang logis. Ini adalah pandangan filosofi yang disebut sebagai pandangan holistik, ya. Memandang dunia sebagai kesatuan yang logis berarti meyakini bahwa semua bagian dan fenomena dalam dunia ini saling terhubung dan saling mempengaruhi. Nah, itu. Pandangan holistik ini berakar dari dalam filsafat sistemik, di mana sistem-sistem kompleks seperti ekosistem alam atau masyarakat manusia dianggap sebagai totalitas yang terbentuk dari interaksi antara elemen-elemennya. Dalam konsep ini, tidak ada pemisahan tegas antara bagian-bagian dalam sistem, tetapi semuanya saling terhubung dan berperan dalam membentuk dan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Kemudian, pada pandangan holistik ini memiliki daya tarik dan kegunaannya dalam memahami kompleksitas dunia. Terdapat juga pandangan lain yang mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan totalitas kesatuan logis ini. Mungkin seperti itu Bu Ana, tanggapan terkait dengan dunia apa tadi pertanyaannya. Dari penjelasan tersebut gimana untuk Bu Ana Spiatin kayaknya sudah Pak. Ini ya. Ya sudah. Selanjutnya atau ada teman-teman yang lain? Bawang? Ada teman-teman yang lain yang pengen menambah? Silakan. Bu Nurjana. Pak Tri. Atau Pak Iman. Sudah, kalau sudah kita lewati saja ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada dampak atau keterbatasan etika yang perlu kita perhatikan dalam apa tadi Ibu Jana apa tadi? Perkembangan teknologi ya tadi ya? Oh, ada ya, Kak, betul. Bu? Ya, dalam perkembangan teknologi. Oke. Silakan Ibu Tina.
kalau dari teknologi yang apa itu Bu Nur? Oh, kalau dampaknya positif dan negatif ya. Kalau dari segi teknologi komunikasi dulu ya. Kalau positifnya itu bisa menghubungkan orang di seluruh dunia. Dan norma tadi Kak Bu Nur, ya Kak Pak Awang, tentang norma dan etika tadi ya? Oke. Nah, keterbatasan etika yang perlu kita Ya, perhatikan. menghubungkan orang seluruh dunia. Jadi kita tidak dari teknologi ini kita bisa melihat dari mana aja gitu. Bisa lewat YouTube bagaimana etika atau norma-norma yang baik, nggak hanya melihat secara langsung, tetapi lewat teknologi sekarang komunikasi yang menghubungkan orang di seluruh dunia. Kemudian untuk yang sekarang itu ada semacam penyebaran informasinya itu loh, cepat. Apalagi sekarang ada medsos ya, munculnya medsos itu juga termasuk salah satu dampak positifnya di kehidupan yang sekarang ini. Contohnya dari ini, kita ini juga salah satu contoh nih, Zoom, wes, ya kan? Kemudian memajukan dunia pendidikan dari teknologi ini yang sekarang. Itu salah satunya juga yang positif. Kalau yang negatif, menurunkan, kadang tuh kalau yang sekarang dia kayak menurunkan semangat juang sebagian orang karena banyak kayak kita ini pelajar ya, guru dan murid ini banyak murid yang misalnya hanya melakukan copy paste, mengerjakan tugas itu, makalahnya kopas gitu. Salah satunya yaitu negatifnya, dampak negatifnya. Kemudian kalau tentang generasinya sih kadang ada juga sih yang kayak perkara sepele itu ada yang merusak juga generasi bangsa dan memecah belah persatuan. Tapi semoga kedepannya selalu ada sih yang baik untuk memberantas dampak negatif ya. Oke, Bu Irma boleh dilanjutkan. Baik, saya akan tambahkan terkait dengan dampak dan keterbatasan etika dalam perkembangan teknologi. Saya akan memberikan pandangan dari contoh-contoh saja. Yang pertama adalah dampak positif teknologi pada etika. Contohnya teknologi telah memungkinkan kemajuan besar dalam berbagai bidang seperti dalam bidang kesehatan, komunikasi, transportasi, dan banyak lagi lainnya. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, mengurangi kesenjangan, dan memberikan akses pengetahuan dan sumber daya. Dalam konteks ini, teknologi dapat berkontribusi pada pengembangan nilai-nilai etis seperti nilai keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. Kemudian dampak negatifnya, yaitu dampak negatif teknologi pada etika dapat memunculkan sejumlah masalah, misalnya penggunaan teknologi dan pelanggaran privasi dapat melibatkan pengorbanan hak asasi individu. Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan bisa menyebabkan masalah seperti pergantian pekerjaan manusia dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, adanya keterbatasan etika dalam pengembangan teknologi. Salah satu keterbatasan etika dalam pengembangan teknologi ini adalah bahwa etika seringkali tertinggal dari kemajuan teknologi itu sendiri. Perkembangan teknologi ini berjalan dengan cepat, sementara pemikiran etis seringkali itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita prediksi. Bu Nurjana mungkin itu, atau ada tambahan dari Pak Tri Mahmudi? Terima kasih Bu. Ya, barangkali teman-teman yang mau melengkapi atas pertanyaan dari Ibu Jana. Jadi persilakan teman-teman.
Baik, kalau enggak ada, kita sudahi saja pertanyaannya. Berarti sudah. Gimana Bu Jana dulu, Bu Jana? Silakan Bu Jana. Tanya Bapak dulu Pak, tambah sesi apa enggak ini? Iya. Gimana nih kita tambah sesi atau gimana Bapak? Pak Dokter? Mana Bu Nurjana tadi, Pak? Bu Nurjananya mana nih? Oke, Beliau kalau sambil sudah tidak ada, nggak apa-apa Oke. ditutup, nanti saya memberikan penguatan. Ini Pak, kalau saya boleh nanya nih, ada itu ada kalimat begini yang menggelitik pemikiran saya itu tentang pertemuan antara jiwa dan cinta ya, melahirkan Asik. sesuatu angan-angan. Itu maksudnya apa itu? Ada kalimatnya itu tadi kan di makalahnya itu. Ada menurut Pertemuan Ada di antara bagian jiwa dan filsafat cinta Ada Pak Wan di melahirkan bagian suatu filsafat. angan-angan. Itu. Iya Pak Awang. Kayaknya yang di garis bawah tadi jiwa dan cinta ya Pak Awang Iya. ya. Enggak. Iya. Aman-aman. Nanti dijelaskan oleh Bapak. Terus saya yang menjelaskan. Bapak, Pak Dokter yang lebih pengalaman pertemuan antara jiwa dan cinta. Aduh. Saya siapkan anunya dulu, apa namanya? Jelaskan dulu itu. Alhamdulillah hari ini banyak Ada yang loh itu di bahagia. makalahnya kan pertemuan antara jiwa dan cinta melahirkan suatu angan-angan. Nah, itu maksudnya apa itu? Iya tadi idealisme. Idealisme. Luar biasa ya kata-katanya itu. Kasihan Pak Awang belum sampai, kata Pak Awang, aku memikirkannya sampai itu. makanya disuruh berfilosofi. Pak Awang kan sudah bisa berfilsafat kemarin. Iya. Kalau begitu ada teman-teman yang nambahi, kalau enggak ada kita kasihkan waktunya untuk Bapak yang terhormat Aksiologi etika keilmuan. Pak Dokter. Enggak ada kayaknya ya. Terima kasih pada teman-teman atas partisipasinya dalam berdiskusi. Saya sebagai moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Yang host siapa ya? Minta tolong diterima lagi, saya pindah ke laptop. Ini kayaknya sinyalnya agak kurang ya. Punya saya itu sekarang mati-mati. Oke, sudah Bapak Ibu? Bisa Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Luar biasa sekali hari ini. Dua Sri Kandi yang apa namanya yang tampil hari ini. Luar biasa. Ini saya jadikan pertemuan, saya anggaplah pertemuan ke-9, materinya sesuai dengan RPS-nya. Nanti UTS-nya kita ganti minggu depan. Insya Allah nanti di hari Kamis setelah sore saya kirimkan apa namanya soalnya, kemudian link absennya. Karena di hari Jumat itu praktis saya masih dalam penerbangan gitu. Ada kegiatan di Lombok yang harus saya hadiri. Baik Bapak Ibu, kita sudah membahas terkait dengan apa namanya ontologi ilmu pengetahuan, epistemologi ilmu pengetahuan. Maka pada pertemuan ke-9 ini kita sampai pada materi tentang aksiologi etika keilmuan. Jadi aksiologi itu berbicara tentang kebermaknaan sebuah ilmu pengetahuan. Kebermaknaan itu berkaitan dengan apakah ilmu pengetahuan itu punya nilai dalam mendukung perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah seseorang itu punya satu pemahaman tentang ilmu pengetahuan, tetapi pemahaman tentang ilmu pengetahuannya kemudian tidak berimbas kepada bagaimana cara dia berperilaku, maka tentu aksiologi dari keilmuan itu belum menyentuh pada pribadinya secara mendalam.
Kenapa kemudian terjadi banyak korupsi di berbagai macam kalangan? Bahkan kita sangat miris sekali di berita-berita disampaikan yang menjadi pelaku korupsi, yang menjadi pelaku asusila itu adalah orang-orang berpendidikan, orang-orang beragama. Padahal secara teori keilmuannya seharusnya ketika dia memiliki keilmuan yang memadai, maka logika kita akan berpikir tidak mungkin dia akan melakukan penyimpangan-penyimpangan baik korupsi maupun pelanggaran asusila dan lain sebagainya. Nah, ini artinya bahwa aksiologi etika keilmuannya tidak sampai meresap dalam kolbunya. Pengetahuan itu hanya sebagai sebatas pengetahuan yang kemudian dia tidak barengi dengan bagaimana kebermaknaan ilmu pengetahuan yang dia miliki itu dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita sebagai seorang ilmuwan nanti kan kita sampai kepada ada etika keilmuan dan lain sebagainya. Maka tentu kebermaknaan ilmu itu harus betul-betul kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebermaknaan ilmu itu juga berkaitan dengan bagaimana kemudian kita berperilaku dalam kehidupan sehari yang disebut dengan etika. Seorang ilmuwan itu dia akan dipandang baik, buruk ketika kemudian perilakunya tidak sesuai dengan etika yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Misalnya kita itu kan etika kita adalah etika ketimuran. Etika ketimuran itu berarti dia ada namanya etika malu. Kemudian etika sopan dan santun. Itu menjadi etika yang harus kemudian menjadi dasar kita sebagai seorang ilmuwan di dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita berbicara etika itu bermakna bahwa etika itu juga bisa dimaknai sebagai watak atau kesusilaan. Etika itu juga bisa dimaknai sebagai adat atau cara pandang hidup seseorang ketika dia di tengah masyarakat. Misalnya begini, di keluarga itu kita tanamkan terkait dengan bagaimana cara berperilaku kepada orang yang lebih tua. Di rumah sudah kita ajarkan anak-anak, kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih tua darimu, maka engkau tidak boleh memanggil kamu, tetapi kamu harus memanggil sampean, atau memanggil pian, atau memanggil bapak atau ibu. Ketika kau bertemu dengan orang yang lebih tua darimu, maka engkau harus salaman paling tidak cium tangan. Nah, inilah yang disebut dengan etika tadi, bahwa kita mengajarkan cara hidup anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di rumah kita biasakan proses pengajaran etika seperti itu, maka begitu dia keluar dari rumah, itu akan menjadi sebuah tradisi dalam dirinya. Ketika dimanapun dia bertemu dengan orang tua yang lebih tua daripadanya, seorang yang lebih tua daripadanya, maka dia akan berperilaku seperti itu, memanggil dengan panggilan sopan dan santun, kemudian ketika dia bertemu menundukkan badannya, kemudian dia salaman dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang ilmuwan sejatinya, ketika kita memahami, mengetahui tentang sesuatu pengetahuan, maka dalam sisi pandangan aksiologi itu, kebermaknaan itu harus betul-betul menyerap dalam perilaku kita. Jangan sampai kemudian kita itu sebagai seorang ilmuwan, kemudian cara berperilaku kita tidak sesuai dengan cara pandang keilmuan yang kita miliki. Contoh misalnya begini. Bapak Ibu adalah keilmuannya pendidikan agama Islam. Suka tidak suka? Sepakat Bapak Ibu ya, keilmuan Bapak Ibu adalah pendidikan agama Islam. Maka tentu sebagai seorang tenaga pendidik di bidang agama Islam, yang paling penting yang harus kita lakukan di samping kita mentransfer nyulit itu adalah memberikan uswah atau memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita berbicara, ketika waktu azan sholat zuhur berkumandang di sekolah kita berbondong-bondong,
ke musola atau ke masjid untuk mendampingi mereka sholat jamaah, sholat zuhur secara berjamaah. Ketika bertemu dengan anak kita, kita mengucapkan salam, senyum dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab moral kita, tanggung jawab etika keilmuan kita. Kita sudah dilabeli sebagai guru agama Islam, tapi perilaku kita selengean. Waktu azan berkumandang, kita asik merokok, kita asik ngobrol, kita tidak mau mendampingi anak. Waktu azan maghrib berkumandang, kita asik main bola sampai lupa waktu dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan aksiologi keilmuan. Bahwa apa yang kita pahami tentang satu ilmu pengetahuan sejatinya ada imbas di balik itu yang disebut dengan kebermaknaan tadi. Bahwa harapannya sebagai seorang ilmuwan berarti kita harus kemudian berperilaku sesuai dengan tuntutan keilmuan kita itu. Sama ketika Bapak Ibu nanti selesai magister, maka apa tuntutannya dari magister itu? Ya paling tidak, kalau kita berbicara tentang filsafat, kemarin kita berbicara tentang kebijaksanaan kan? Berbijaksana berarti berbicara tentang etik dan logis. Maka begitu Ibu menyandang gelar magister pendidikan, dalam bertindak, berperilaku, berbicara, harus mengedepankan etika kebijaksanaan tadi. Tidak lagi selengean, tidak lagi baperan, tidak lagi egoisme, dan lain sebagainya. Karena tuntutannya apa? Magister. Begitu Bapak Ibu lebih ke jenjang lebih tinggi lagi, misalnya doktor, profesor, itu pun tuntutan etiknya banyak sekali. Karena ini sebagai bentuk mewujudkan dari ontologi, dari hakikat keilmuan yang kita miliki, kemudian bagaimana kemudian epistemologinya, pada akhirnya kemudian kita mampu mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari dengan makna bernilai kebermaknaan tersebut. Maka etika itu harus kita junjung setinggi-tingginya. Kemudian berbicara tentang aksiologi juga kita berbicara tentang etika, moralitas, dan norma. Etika, moralitas, norma ini adalah 3 bentuk yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita sering menyamakan ya etika, ya moralitas, ya norma. Padahal etika, moralitas, dan norma itu adalah 3 hal yang berbeda. Misalnya, etika itu bisa kita pandang sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai ajaran moral atau moralitas itu. Antara etika dengan moralitas mempunyai fungsi yang sama. Apa fungsinya? Yaitu memberi arah atau orientasi mengenai bagaimana kita harus berbuat dalam kehidupan kita ini. Jadi kedua-duanya memberikan pedoman bertingkah laku. Tetapi nanti stressingnya berbeda. Bedanya di mana? Kalau moralitas itu memberi petunjuk konkret, misalnya begini, tentang bagaimana kita harus hidup, tentang bagaimana kita harus hidup. Misalnya, beginilah cara Anda harus berbuat. Itu contoh. Sementara etika itu berbicara tentang bagaimana cara saya berbuat. Kalau moralitas berbicara tentang konkretnya atau the point-nya. Sementara etika berbicara tentang bagaimana saya harus berbuat baik tersebut. Kemudian etika itu hanya memberikan refleksi kritis terhadap norma. Dia tidak kemudian mengubah norma, tetapi dia hanya mengkritisi bagaimana cara agar kita bisa melaksanakan norma tersebut. Misalnya tadi moralitas, langsung mengatakan kepada kita, "Hei Mas Arbani, Mas Randi, beginilah cara Anda harus berbuat." Misalnya, Anda harus berbuat sopan santun. Itu moral. Bagaimana cara saya berbuat sopan dan santun? Itu ranahnya etika. Maka etika akan mengkritisi bagaimana cara saya berbuat sopan dan santun
Sementara moralitas menganggap bahwa saya harus berbuat sopan dan santun. Itu perintah. Ketika saya bertemu dengan ketika kan ada apa namanya? Ada pepatah, kepada orang tua harus dihormati, kepada orang muda harus disayangi atau dicintai atau dinikahi. Pawang jawab. Jadi Iya, iya. kepada orang tua harus dihormati, kepada orang muda harus disayangi. Itu moral. Menjadi kewajiban mutlak hukumnya. Tetapi moral tidak menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghormati orang tua, bagaimana cara kita menyayangi yang muda. Itulah ranahnya dari etika. Bagaimana cara saya menghormati yang tua? Misalnya ketika saya bertemu dengan guru saya, bertemu dengan orang tua saya rendahkan bicara saya. Tidak menggurui, tidak mentang-mentang saya bergelar doktor. Saya ketemu dengan guru SD saya tunjuk-tunjuk dia seperti ini. Tidak, etika berbicara terhitung. Kemudian ketika saya berjalan dengan guru saya misalnya, saya tidak mendahului guru saya. Saya biarkan guru saya berjalan dulu. Saya di belakang mengiringi beliau. Atau paling tidak, kalau terpaksa adalah sejajar dengan beliau. Itu ranahnya etika. Sementara moral memerintahkan kepada kita untuk berlaku terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian sedangkan etika harus menuntut sikap kritis dan rasional terhadap moralitas. Misalnya, ada pertanyaan, mengapa saya harus berbuat begini dan tidak begitu? Itu ranahnya etika. Mengapa saya harus selalu jujur? Apakah saya harus jujur dalam segala situasi? Sementara kata Anda harus jujur, Anda harus berbuat baik, itu ranahnya moral. Karena siapa-siapa yang tidak jujur, siapa-siapa yang tidak berbuat baik, itu biasanya akan dikucilkan. Maka bagaimana mengejawantahkan jujur, kemudian berbuat baik, itu adalah ranahnya etika untuk kemudian mengkritisi terkait dengan bagaimana cara berbuat baik dan berbuat jujur. Nah, etika itu berperan membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap tindakan manusia selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas. Apa maknanya bahwa kita kan diberikan oleh Allah itu akal, al-aql. Kemudian Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih yang hak dengan yang batil. Di surat Ar-Ra'd ayat 11, ada yang ingat nggak? Ada yang hafal nggak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya. Apa maknanya bahwa manusia diberikan kebebasan untuk bertindak, manusia diberikan kebebasan untuk berpikir, manusia diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Cuman dasar dari mengambil keputusan itu apa? Moralitas. Ingat, dasar dalam pengambilan keputusan etik itu adalah moralitas tadi, yang memerintahkan bahwa kita harus berbuat baik, kita harus berperilaku jujur, dan kata-kata lain yang berkaitan dengan moralitas tersebut. Karena itu kebebasan dan tanggung jawab adalah dasar penting bagi pengambilan keputusan dan tindakan yang bersifat etis tadi. Nah, dalam hal ini maka bukan hanya akal tetapi kata hati manusia memainkan peran yang sangat penting. Akal penting, tetapi sungguhnya yang paling penting itu adalah hati nurani. Kalau dalam istilah agama apa namanya itu? Apa namanya itu? Intuisi kan? Bukan. Bukan, nurani. Kolbu itu, kolbu kan? Kolbu ya. Nah, itu hati nurani di atasnya akal. Akal mengatakan misalnya, akal mengatakan iya, tetapi hati nurani yang mengatakan tidak.
Maka tatkala terjadi penyimpangan antara akal dan nurani, hati nurani, maka manusia harus mengalahkan akal dan memenangkan hati nurani. Kolbu. Karena kolbu itu adalah sifatnya suci. Kolbu itu sifatnya adalah bersih. Karena dia berasal dari dari hal yang suci, maka tentu kolbu tidak akan pernah berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat itu adalah nafsu, kemudian yang kedua adalah akal. Itu yang berbuat maksiat. Hati nurani itu tidak akan pernah menyimpang dari penciptanya. Dia tidak akan pernah menyimpang dari Tuhannya, dari Robnya. Maka siapa-siapa yang kemudian mengalami pertentangan antara akal dan nurani, dia harus menangkan nuraninya. Nah, moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia dan seterusnya. Nanti ini bisa dipelajari. Nah, kita lanjut sedikit. Pentingnya etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sejak pertumbuhan ilmu, pertumbuhannya ilmu tidak bisa dilepaskan dengan masalah-masalah moral. Karena memang sejatinya ilmu itu adalah baik, yang tidak baik adalah ketika dia berada di tangan orang-orang yang tidak baik. Contoh kasus, bom atom. Siapa pencipta bom atom, Bapak Ibu? Pencipta bom atom siapa? Pak Susilo? Mas Arbani siapa? Pencipta atom. Ingat nggak ya? Nah, sang pencipta atom itu kan ketika dia menciptakan atom atau nuklir tersebut, dia tidak pernah memikirkan bahwa tujuan dia menciptakan atom itu untuk kejahatan. Tapi maksud dia menciptakan atom itu adalah untuk kemaslahatan. Nah, kenapa kemudian atom itu berbahaya? Karena dia berada di tangan-tangan orang yang tidak bermoral tadi. Sama dengan misalnya pisau yang tajam itu akan aman ketika ada di tangannya Mas Awang atau Pak Awang. Aman, karena Pak Awang orang baik. Tapi bagaimana kalau pisau itu dipegang oleh orang-orang misalnya perampok? Apakah itu akan aman? Belum tentu. Maka etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu harus diletakkan pada posisi yang pertama. Contohnya, Galileo yang pandangan ilmiahnya mendapat tantangan dari kaum gereja yang dogmatis. Dalam perkembangannya seperti dikemukakan oleh Russell bahwa ilmu telah berubah dari sifatnya yang konsepsional, kontemplatif, ke penerapan konsep ilmiah dan masalah-masalah praktis atau dari kompetensi, komplasi ke manipulasi dan seterusnya. Jadi dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan itu, penerapan etik moral itu harus dilaksanakan oleh seorang ilmuwan agar dalam pengembangannya itu tentu betul-betul membawa kemaslahatan. Nah, apa tanggung jawab ilmuwan? Ya, tadi kenapa ini lagi berbalik ya? Tanggung jawab ilmuwan itu apa? Paling tidak seorang ilmuwan itu dia harus bekerja dengan jujur. Artinya tidak manipulatif. Dalam aktivitas sehari-harinya, seorang ilmuwan itu harus betul-betul berperilaku jujur. Dia tidak boleh mengkhianati keilmuannya. Makanya kita bisa saksikan ketika misalnya ada pakar diminta untuk menjadi saksi ahli, itu biasanya disumpah di atas Al-Quran ya. Kalau dia muslim di atas Al-Quran. Ilmuwan, para ahli-ahli itu sebelum dia menjadi saksi ahli, itu biasanya dia disumpah untuk mentaati etika keilmuannya dan berkata jujur di dalam menyampaikan keilmuannya tersebut.
Ini penting dilakukan. Yang kedua, jangan sekali-kali menukangi data. Menukangi data itu bermakna bahwa seorang ilmuwan itu tidak boleh memanipulasi data-data yang ada pada dirinya atau meng-up data-data atau merubah data-data. Kalau memang datanya A, sebaiknya disampaikan A. Kalau datanya B, sebaiknya disampaikan B. Sorry, itu ada tanggal 103 itu terikut tercopy. Kemudian yang ketiga, selalu bertindak tepat, teliti, dan cermat. Jadi tidak boleh seorang ilmuwan itu gegabah. Ya, ada apa istilahnya? Misalnya ada istilah kurang rapi. Ada istilah kutil, kurang teliti. Ilmuwan itu harus betul-betul bertindak tepat, bertindak teliti, bertindak cermat. Maka seorang ilmuwan sebelum dia menyampaikan sesuatu harus punya data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dalam penyampaiannya. Kemudian berlakulah adil terhadap pendapat orang lain yang muncul terlebih dahulu. Artinya menghormati pendapat pendahulunya. Kalau kita mengambil pendapat pendahulu, tidak boleh kita klaim sebagai pendapat kita. Makanya kan di dalam, mohon maaf, di dalam mengutip sebuah pendapat itu, ketika seorang penulis, katakanlah misalnya saya seorang penulis, mengutip dari sebuah buku. Ternyata si penulis buku itu juga mengutip dari pendahulunya. Maka saya tidak boleh mengklaim itu sebagai kutipan dari orang yang saya kutip, melainkan adalah kutipan orang terdahulu. Misalnya, menurut Sugiono dalam siapa? Menurut Sugiono dalam Suharsini Arikunto. Berarti kutipan yang diambil Suharsini itu adalah kutipannya Sugiono. Saya mengutip untuk ke tingkatan yang ketiga, maka yang saya cantumkan adalah tetap mencantumkan kutipan pendapat orang terdahulu, tetapi itu juga dikutip oleh Suharsini Arikunto. Itu artinya kita berlaku adil terhadap pendapat orang lain. Kita tidak boleh mengklaim, itu pendapat saya. Itu namanya plagiasi kalau seperti itu. Kemudian, jauhilah pandangan berbias terhadap data dan pemikiran ilmuwan lainnya. Artinya, kalau kita sudah yakin bahwa hasil pendapat atau data-data dan pemikiran ilmuwan lain itu adalah mencapai kebenaran yang sesuai dengan standar ilmiah, maka kita harus kemudian meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Tidak boleh kemudian berpandangan berbeda, berpandangan menafsirkan berbeda dengan pandangan yang bersangkutan. Jangan berkompromi, tetapi selesaikanlah permasalahan yang dihadapi dengan tuntas. Ini etika tanggung jawab keilmuan kita sebagai seorang ilmu. Suka tidak suka, kita nanti akan menjadi ilmuwan, Bapak Ibu akan menjadi ilmuwan. Ketika Bapak Ibu nanti menjadi magister juga akan menjadi ilmuwan, maka Anda dituntut untuk kemudian menjaga etika keilmuan Bapak Ibu. Nah, ini juga selanjutnya juga menurut Yusuf Qaradawi, kualitas yang diperlukan oleh ilmuwan diantaranya adalah satu, perasaan bertanggung jawab, itu penting. Perasaan bertanggung jawab itu yaitu rasa tanggung jawab kita di hadapan Allah. Bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah kan. Kalau kita diberi ilmu itu, dari mana ilmu kau dapat, ilmumu kau berikan ke siapa? Nanti saya diminta tanggung jawab. Wardan, ilmumu sudah kau ajarkan ke siapa? Oh, ya Rob, saya ajarkan kepada Ibu Agustina, saya ajarkan kepada Pak Awang, saya ajarkan kepada Ibu Ana dan seterusnya. Jadi ada tanggung jawab moral saya gitu loh. Sehingga
Saya nanti ketika ditanya akhirat, kamu Wardan bergelar dokter, kenapa kau tidak amalkan ilmumu itu? Sudah ya Rob, saya sudah ajarkan ke mahasiswa kelas blendednya, kelas blendednya Win, kelas Kuliah Timur. Saya sudah berikan tentang filsafat ilmu itu. Persoalan ketika saya berikan kemudian mereka tidak paham, itu urusan mereka ya Rob, bukan urusan hamba. Maka tanggung jawab itu perasaan tanggung jawab itu harus betul-betul dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang kedua, amanah. Ini paling penting. Sebagaimana baginda Rasul kan? Baginda Rasul itu ketika diberikan wahyu apa yang disampaikan? Langsung menyampaikan kepada para sahabat dan kepada umatnya. Tidak menyembunyikan amanah wahyu tersebut. Sedikit pun. Kita tidak pernah dengar dalam sejarah Risalah Nabawiyah bahwa baginda Rasul pernah menyembunyikan ayat. Ini kayaknya ini tidak ayat ini sangat tidak menguntungkan bagi saya, maka tidak perlu saya sampaikan kepada umat saya. Bukan begitu. Kita sebagai seorang ilmuwan, pahitkah, maniskah ilmu itu bagi kita, maka tetap kita sampaikan kepada orang lain. Karena ini menjadi tanggung jawab moral kita untuk menyampaikan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu rendah hati. Jangan mentang-mentang bergelar doktor, hei, aku yang paling hebat di sini. Nanti Ibu Agustina jadi magister. Wih, ibu-ibu harus hormat kepada saya. Ini magister ini, magister. Amin. Magisternya amin Pak ya, sombongnya enggak. Ya, tidak boleh menyombongkan diri. Kita sebagai seorang ilmuwan itu harus mengikuti filosofi padi. Tahu kan Bapak Ibu filosofi padi? Semakin tua itu dia semakin merunduk padi itu. Kita tidak pernah lihat sejarahnya padi semakin tua dia semakin semakin pongah. Tapi semakin tegak. Coba kalau padi itu kalau dia belum berisi itu, pongahnya luar biasa, tegaknya luar biasa. Tapi kalau dia sudah berisi semakin tua semakin merendah. Bahkan mungkin sampai akan menyentuh tanah. Itulah yang diharapkan dari sisi keilmuan kita. Semakin tinggi ilmu kita, akan semakin tawaduk kita, akan semakin haus kita tentang ilmu pengetahuan itu. Kalau falsafahnya di atas langit masih ada langit, di atas orang pintar masih ada orang pintar. Kemudian yang keempat, mulia, izzah. Merupakan salah satu merupakan hukum intelektual, mulia. Karena sejatinya kan ilmu itu akan memuliakan pemiliknya kan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu itu akan memuliakan pemiliknya. Ilmu itu mulia, maka jangan rendahkan ilmu itu oleh si pemiliknya. Ilmu itu akan memuliakan pemiliknya ketika pemiliknya memuliakan ilmu tersebut. Ada simbiosis mutualitas. Bahwa ilmu itu akan memuliakan pemiliknya ketika pemiliknya itu memuliakan ilmu tersebut. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu janji Allah. Siapa-siapa yang beriman dan berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Kemudian mengamalkan ilmunya. Ini juga tak kalah pentingnya, tanggung jawab keilmuan kita. Punya ilmu, abatasa, ajarkan. Jangan pelit-pelit. Ilmu itu kan ibarat al-ilmu bila amalin kathajarin bila samarin. Itu pepatah atau hadis itu, Mas Awang? Awang? Itu pepatah atau hadis? Kayaknya hadis Pak, saya lupa juga. Hadis Al-ilmu bila amalin kathajarin bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Nah itu. Kan ilmu semakin sering kita amalkan semakin pinter. Ini semakin sering saya mengajarkan ke Anda, saya akan semakin banyak pengetahuan. Kenapa? Karena sebelum saya menyampaikan ke Anda, saya belajar duluan. Mungkin saya yang mati-matian belajar daripada Anda. Semalaman mungkin saya buka-buka itu. Nah, makanya mengamalkan ilmu itu sangat penting. Kemudian menyebarluaskan ilmu itu juga tak kalah pentingnya. Menyebarluaskan itu juga sangat dianjurkan oleh Yusuf Qaradawi. Nah, ini menurut Yusuf Qaradawi tanggung jawab keilmuan.
Nah, budaya ilmiah. Budaya ilmu yang paling pokok penting dalam budaya ilmiah itu adalah pemakaian logika, karena di dalamnya ada analisis dan reasoning. Logika itu penting. Dan ingat, dalam budaya ilmiah itu dilarang plagiarisme, plagiatisme. Itu dilarang. Kita harus jujur. Kalau itu kita ngambil punyanya orang, ya jujur itu kita munculkan sumbernya. Tidak boleh itu mengklaim sebagai miliki kita. Maka di dalam karya ilmiah itu kan perlu ada namanya footnote. Ya, catatan kaki. Baik itu footnote maupun endnote. Itu sebagai bentuk budaya ilmiah kita. Menghindari plagiatisme. Plagiat itu. Kita harus jujur. Nah, ini terkait dengan budaya ilmiah. Kita sedikit ngebut. Nah, karena saya jam 3 harus berakhir. Nanti 3:30 itu mau ngajar di STAIS. Mulai dari tadi pagi jam 9 sampai jam 11. Tadi jam 12 khutbah. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nanti 3:30 sampai jam 6 ngajar lagi. Semoga selalu Sehat ya Pak, semoga sehat selalu. Ya, yang penting kita senang. Kalau kita senang, insya Allah sehat lah. Senang. Amin. Kalau Amin ya rabbal alamin. sesuatu itu kalau kita senang itu terasa nyaman kok. Iya. Ini kemudian, nah ini aliran filsafat aksiologi. Ada namanya hedonisme. Hedonisme ialah aliran filsafat nilai yang mementingkan nilai kenikmatan. Jadi sesuatu dianggap bermakna kalau kemudian membawa kenikmatan. Itu hedonisme. Dia bermakna, ada manfaatnya kalau dia membawa kenikmatan. Misalnya kita makan nih, makan. Kalau kita makan kemudian tidak nikmat, maka tidak ada maknanya. Maka aliran hedonisme ini sebenarnya aliran yang mementingkan bagaimana pemuasan biologis tadi. Misalnya pemuasan biologis itu apa? Sandang, pangan, papan. Nah, itu. Jadi kenikmatan hidup manusia itu dipandang dari 3. Sandang, pangan, papan. Padahal menurut hierarki kebutuhan Abraham Maslow itu bukan hanya pada kebutuhan biologis, tapi ada hierarki kebutuhan Abraham Maslow, nanti bisa dilihat. Yang paling tertinggi itu apa? Pengakuan. Nah, itu yang paling tinggi nilainya. Ketika seseorang kita diakui, seperti saya misalnya, saya merasa bangga ketika orang mengakui saya. Orang mengakui siapa Husnul Wardan. Orang mengakui siapa dia Pak Wardan. Itu menjadi satu nilai tertinggi menurut saya. Karena saya bisa mengaktualisasikan diri. Kalau pemenuhan kebutuhan biologis pangan, sandang, pangan itu adalah kan sifatnya adalah nilai kenikmatan yang yang kamuflase, yang terbatas. Yang paling tinggi itu adalah kenikmatan ya. Jadi itu kenikmatan. Sorry, ada iklan lewat. Jadi sampai mana tadi? Jadi menurut kalau kemudian kenikmatan biologis itu hanya menjadi orientasi, ya hanya kenikmatan semu. Yang paling tinggi menurut Abraham Maslow tadi kenikmatan adalah aktualisasi tadi. Bagaimana kita diterima di tengah masyarakat, bagaimana kemudian kita dianggap bahwa kita memiliki satu potensi lebih. Itu hedonisme. Kemudian hedonisme berpecah menjadi beberapa, itu egoistic hedonism, kemudian universalistic hedonism, psychological hedonism, bisa dibaca nanti. Yang kedua adalah aliran utilitarianisme. Susah sekali bacanya. Utilitarianisme. Nah. Utilitarianisme.
utilitarianisme. Utilitarianisme. Nah, Utilitarianisme. ya adalah aliran filsafat nilai yang mementingkan kegunaan. Nah, Utilitarianisme. kalau tadi kenikmatan tadi ya, kalau ini sesuatu dianggap bermakna kalau dia punya kegunaan. Jadi ilmu pengetahuan itu akan bermakna kalau dia punya kegunaan. Anda belajar filsafat ilmu akan bermakna kalau ada kegunaannya menurut pendapat utilitarianisme ini. Jadi sesuatu ilmu itu akan bermakna ya kalau ada gunanya. Untuk apa kita belajar ilmu kalau tidak ada gunanya? Contoh, Bapak Ibu belajar tentang toharah. Apa gunanya? Apa gunanya Bapak Ibu? Supaya Dia bisa bersuci. ya, supaya kita bisa bersuci sesuai dengan kaidah fikih. Nah, itulah makna apa namanya kebermaknaan menurut utilitarianisme tadi. Bahwa sesuatu itu dianggap bermakna kalau dia berguna. Nah, pada dasarnya aliran ini merupakan versi baru dari aliran hedonisme. Kalau tadi hedonisme menganggap bahwa nikmat sesuatu itu bermakna kalau dia ada kenikmatan. Tapi kalau utilitarianisme itu adalah ada kegunaan. Ini ada versi baru dari hedonisme. Di mana yang dimaksud dengan kegunaan ialah kebahagiaan. Senang, bahagia itu sudah. Kalau kita sudah punya ilmu, bahagia enggak? Ya bahagia. Itulah disebut berarti ada kebermanfaatan ilmu tersebut. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, ada namanya aliran pragmatisme. Menurut aliran ini, sesuatu dikatakan benar apabila berguna atau bermanfaat. Seterusnya, dia dikatakan benar apabila dia berguna atau bermanfaat atau utility bagi kehidupan. Tentu saja maksudnya adalah kehidupan di dunia ini. Dia mengabaikan kehidupan akhirat. Dan prinsip kegunaan atau manfaat dari aliran ini bukan hanya menekankan pada kebahagiaan utilitarisme atau pada kenikmatan hedonisme, tetapi ditekankan pada akibat praktisnya. Nah, praktisme dikenal juga dengan berbagai nama, misalnya instrumentalisme, fungsionalisme, dan eksperimentalisme, dan seterusnya. Menurut pragmatisme, kenyataan atau realitas adalah hasil interaksi antara manusia dengan lingkungan, dan kenyataan itu merupakan kesimpulan dari pengalaman manusia. Jadi pragmatisme menganggap bahwa kebermanfaatan, kebermaknaan sebuah ilmu itu adalah ketika kita mampu mengamalkan dalam bentuk kehidupannya nyata. Jadi ada manfaatnya dan seterusnya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Terima kasih telah membersamai hampir mau 2 jam. Kita lanjut minggu depan dan minggu depan seterusnya. Tetap semangat, tetap sehat. Sekedar mengingatkan kembali yang belum mengumpulkan makalahnya, dimohon ditunggu secepatnya. Ya, oke. Terima kasih. Demikian saya stop screen-nya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diperjumpakan kembali dalam pertemuan selanjutnya. Dan pesan saya, jangan pernah bosan untuk terus belajar. Teruslah belajar, jangan pernah puas, karena sejatinya orang yang merasa puas dalam belajar berarti dia sudah menyelesaikan proses pembelajarannya. Berarti dia tidak belajar yang sesungguhnya. Karena seorang pembelajar yang sesungguhnya, dia tidak akan pernah mengatakan, saya sudah puas dalam belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Mau nanya Pak Dokter, berarti kita minggu depan kita hanya PTS Pak ya? Untuk mata kuliah saya PTS. Tapi karena jadwalnya minggu depan ke Samarinda, pastikan yang 4 itu bisa hadir. Ya.
Karena di bulan ini kan belum ada ke Samarinda kan? Belum. Ya, Belum, paling tidak sebulan sekali lah harus ke Samarinda. Artinya Berarti kalau Pak kan, Hah? ya, selesai ini kan Pak, saya yang pemateri nanti Pak. Berarti kita minggu depan, lusa depan baru ada bulan 11. namanya. Bulan Oh, 11 oke. di Oke, minggu siap pertama. Pak, siap. Pak, UTS-nya seperti apa, Pak? Jangan Ada dipikirkan. bocoran, Pak. Jangan dipikirkan, nanti dikerjakan saja. Aman. Insya Allah UTS-nya tidak akan menghabisi energi Bapak Ibu. Oh, iya, Pak. Terima Ya, kasih. sip. Terima kasih. Pak. Saya lab ya. Terima kasih. Kasih. Terima kasih Pak Ya, Dokter. syukran. Ya, hafalan.